Shalom, kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati, diurapi oleh Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang asal-usul satu bangsa. Kalau saudara ingat, pertemuan terakhir kita membahas tentang keturunan Yafet yang melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Asia Kecil, wilayah Turki sana. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan bangsa-bangsa dari keturunan Ham. Ya, bangsa-bangsa dari keturunan Ham. Nanti terkenal atau dikenal sebagai bangsa Kanaan. Siapa itu bangsa Kanaan? Siapa saja mereka? Dan apa perbuatan mereka? Setelah ketika Nuh bernubuat mengutuk mereka, apa yang terjadi? Oleh sebab itu, mari persiapkan hati saudara, persiapkan Alkitab saudara. Kita akan mulai belajar dan kita minta Tuhan mengurapi kita, mencelikkan mata hati kita, supaya kita betul-betul mengenal Dia sebagai Allah yang menciptakan manusia segambar dengan Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sekali Engkau berjanji, tak pernah Kau ingkari, pasti akan Kau tepati. Allah yang setia, Allah yang setia, kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kau Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kami agungkan nama-Mu. Kau bawa kami naik, Kau bawa kami terbang tinggi. Bagai Raja Wali, Kau bawa kami ke tempat yang tinggi. Hanya kepadanya ku kan berlari. Amin. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Yes, Lord. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi
Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa di surga, Engkau akan bawa kami seperti burung Raja Wali terbang, menikmati pertolongan, penyertaan, anugerah Allah yang luar biasa itu. Sekalipun badai, persoalan selalu ada dalam hidup kami, tapi kami tetap akan terbang bersama dengan Engkau. Sebab itulah jaminan dari Tuhan. Sebab itulah janji-janji Tuhan yang kami terima. Bahwa kami akan dibawa naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Selama kami melakukan apa yang menjadi perintah dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, menyampaikan pesan-pesan ini. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan serupa dengan Engkau. Sebab dengan merenungkan firman Tuhan, kami akan dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan, pengertian demi pengertian, kedalaman pengenalan kami akan Tuhan akan semakin diperbesar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, setelah kita belajar tentang keturunan dari Yafet, sekarang kita akan belajar keturunan dari Ham. Ya. Salah satu anak dari Nuh yang dikutuk oleh Nuh, bapaknya, setelah Ham ini tidak menutupi aurat Nuh ketika dia sedang mabuk dan telanjang. Nah, setiap perkataan Nuh terhadap Ham ini saudara, dan nanti menjadi bapak orang Kanaan, itu akan mendatangkan pukulan demi pukulan. Ya, akan mendatangkan karakter-karakter yang seperti yang dinubuatkan oleh bapaknya. Sebab Nuh mengutuki Ham, mengutuki Kanaan. Demikianlah nanti Kanaan identik dengan apa? Dengan orang-orang yang memiliki karakter dan tabiat yang kurang berkenan kepada Tuhan. Nah, siapa saja keturunan dari Ham ini saudara? Mari kita baca di dalam Kejadian 10, Kejadian pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-6. Satu ayat ini saja nanti kita akan melihat saudara, bagaimana keturunan Ham itu bisa menyebar ke bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan, Kejadian 10 ayat yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Sekali lagi, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, perlu kita ketahui saudara, porsi penguraian terhadap keturunan Ham ini memiliki plot yang lebih banyak atau lebih besar daripada keturunan Yafet yang kemarin kita pelajari. Di situ diuraikan bagaimana keturunan-keturunan ini beranak pinak, ya, melahirkan orang-orang yang disebut sebagai penduduk wilayah daerah Afrika pada nantinya. Ya. Nah, tabel bangsa-bangsa dalam Kejadian 10 ini
Sekali lagi saya katakan, ini penting buat kita. Karena ini menekankan apa saudara? Persaudaraan kita. Sebagai bangsa atau sebagai manusia ciptaan Allah. Di dalam pengertian bahwa Allah adalah pencipta semua umat manusia. Ini selalu saya tandaskan. Supaya apa? Supaya kita menghargai satu dengan yang lain. Ya, saya ingatkan waktu Paulus berkhotbah di Bukit Mars di Athena Yunani, dia berkata, dari satu orang ini saja, ya, Allah telah menjadikan semua bangsa untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi dari keturunan Nuh, ya, Yafet, Ham dan Sem, semua manusia, semua bangsa itu tercipta. Nah, ini juga akan membuat kita mengerti sekarang bahwa kita adalah bersaudara satu dengan yang lain. Mari kita lihat saudara, di dalam apa yang kita baca tadi, ya, bahwa Kanaan memiliki keturunan, Ham adalah memiliki keturunan Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Siapa saja mereka saudara? Ham itu tinggal di wilayah Arab Selatan, ya, dan Mesir Selatan, dan pantai timur Laut Besar, dan pantai utara Afrika. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang yang ada di Afrika sana, ya, orang-orang yang tinggal di benua Afrika sana, sesungguhnya itu adalah keturunan Ham atau Kanaan. Kemarin kita belajar bagaimana orang-orang Eropa dan Asia Kecil adalah keturunan Yafet. Dan sekarang orang-orang Afrika, ya, wilayah Arab Selatan, termasuk juga Mesir Selatan, bagian Mesir Selatan itu adalah orang-orang Afrika. Inilah keturunan Ham. Menetap di wilayah yang diberi nama Kanaan. Yang wilayah kemudian akan menjadi apa saudara? Tempat tinggal nanti bangsa Yahudi. Ketika apa? Ketika direbut. Ketika dimasuki. Oleh siapa? Oleh Yosua. Dan mari kita pelajari lebih lanjut lagi saudara. Ya. Keturunan Ham ini cenderung pergi ke selatan. Ya. Dan barat daya ke Mesir, Afrika, dan pantai timur Laut Tengah. Atau Arabia. Jadi kalau saudara dengar kata orang Arabia, nah itu sebenarnya adalah keturunan Ham atau Kanaan. Satu petunjuk tentang arah yang diambil oleh anak cucu Ham tersirat di dalam nama Misraim. Sebab Misraim ini adalah nenek moyang bangsa Mesir. Nenek moyang bangsa Mesir. Karena di Alkitab, ya, Misraim adalah nama Ibrani untuk Mesir. Mari kita lihat. Saya berikan sebuah catatan buat kita semua saudara. Ya. Ham menurunkan keturunan yang menghuni wilayah Afrika dalam perkembangannya. Di antaranya adalah Kusi. Kusi itu mana saudara? Nanti keluar kata atau keluar bangsa Kusi. Ya, itu Ethiopia dan wilayah Sudan. Dalam sejarah para leluhur banyak yang menjadi budak belian. Walau ada juga sih yang menjadi pejabat namun sedikit. Nah, mengapa ini saya ingatkan buat kita semuanya? Kok banyak yang menjadi budak belian? Karena pernah dinubuatkan oleh Nuh di dalam pasal 9. Bahwa terkutuklah Kanaan, ayat 25 nih. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Alkitab ini gak lari saudara. Alkitab itu tidak pernah meleset. Ketika dinubuatkan seperti itu, Ham beranak pinak. Ya, salah satunya adalah anak dari Kanaan. Ya, Ham itu adalah Kus, ya, melahirkan orang-orang Ethiopia dan Sudan. Pada perkembangannya banyak sekali yang menjadi budak-budak belian. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Alkitab itu Alkitab yang luar biasa. Ya. Terbukti
kecanggihannya, terbukti penggenapannya. Allah tidak pernah meleset untuk memberikan firman-Nya. Itu baru satu bangsa, saudara. Baru dari Kus saja. Belum dari Misraim. Misraim itu siapa? Mesir. Dia adalah penyembah berhala. Terkenal dengan penyembah berhala. Dewa-dewa Mesir itu banyak sekali. Yang paling besar itu dewa Ra. Itu dewa matahari. Ya, Ra, dewa matahari. Penyihir. Nanti kalau kita sampai kepada kitab Keluaran, kita akan melihat bagaimana ketika Musa dan Harun untuk minta izin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Tuhan bilang, lempar tongkatmu akan menjadi ular. Maka para ahli nujum, penyihir-penyihir Mesir juga bisa melakukannya. Ya. Dan sepanjang periode Alkitab, Mesir memiliki hubungan yang kusut dengan Israel. Sepanjang cerita Alkitab atau sejarah Alkitab ini, saudara. Walaupun sekarang sudah ada perjanjian damai dengan Israel ya. Kalau saudara ke Israel bisa lewat jalur darat lewat Mesir bisa. Ya, lewat Yordania bisa. Karena di perjanjian di bagian-bagian dunia modern ini sudah ada perjanjian-perjanjian. Tetapi di dalam sepanjang sejarah Alkitab, Mesir itu selalu apa, saudara? Selalu memiliki hubungan yang tidak baik dengan Israel. Kenapa? Sekali lagi, karena Nuh pernah menubuatkan kutukan kepadanya. Bahwa gelap dan terang tidak bisa menyatu. Anak-anak terang tidak bisa bersatu dengan anak-anak gelap. Bukan karena kulitnya gelap ya saudara. Tetapi hasil dari kutukan ayahnya itu. Tapi puji Tuhan ya. Sejarah perkembangannya banyak orang Mesir juga yang menjadi Kristen. Di sana juga ada gereja. Ya, gereja ortodok ya, di Alexandria ya, itu banyak sekali saudara. Tapi awalnya seperti ini. Awalnya menggenapan dari nubuatan Nuh ini. Itu Misraim. Jadi kalau dengar kata Misraim itu artinya Mesir di dalam Alkitab itu. Itu adalah keturunan Ham. Kalau dikatakan anak Ham adalah Put ya, ini agak sedikit sekali referensinya saudara. Bahkan sulit sekali saya temukan. Ya. Tidak jelas keberadaannya. Namun anak Ham yang paling terkenal, ya, paling banyak ditulis di dalam Alkitab adalah Kanaan. Ini anak Ham. Wilayahnya di mana saja? Wilayahnya adalah di Fenisia, Syria, Palestina. Ya, mereka percaya kepada tahayul, penyembah berhala, melakukan perbuatan yang keji dan najis. Ini kalau saya uraikan ini pada awal-awal mereka menempati tempat di Palestina. Anak-anak Ham ini. Saudara, kalau saudara pernah mendengarkan cerita tentang seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan, lalu mendengar bahwa Yesus mampir ke Tirus dan Sidon. Nah, kata-kata Tirus dan Sidon ini adalah wilayah Fenisia, Siro-Fenisia. Kalau sekarang itu dekat wilayah Libanon, saudara. Ya, zaman modern ini dekat wilayah Libanon. Nah inilah keturunan Ham. Ingat kan waktu itu Yesus bilang, perempuan itu minta, Tuhan, Guru, Yesus, sembuhkan anakku yang mengalami kerasukan setan. Sangat menderita dan hampir mati. Itu orang Kanaan atau orang Siro-Fenisia. Ini keturunan Kanaan asli. Saudara. Perempuan ini keturunan Kanaan asli. Yesus bilang begini. Kenapa saya tahu bahwa dia keturunan Kanaan asli? Karena Yesus menjelaskan. Hai perempuan, tidak layak mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kita tidak sedang membahas tentang anjingnya, saudara. Tetapi kata roti untuk anak-anak artinya ini roti berkat keselamatan, berkat kesembuhan, ya, berkat dari Allah ini diperuntukkan kepada anak-anak Tuhan. Kalau diurut sejarahnya, ini untuk keturunan Sem. Bukan untuk keturunan Ham.
Ini diperuntukkan untuk anak-anak perjanjian. Anak-anak dilahirkan dari anak-anak perjanjian, bukan untuk orang di luar perjanjian. Ya kalau saya tegaskan ya, sebenarnya itu tadi. Ini berkat untuk keturunan Sem, nggak layak diberikan kepada keturunan Ham. Apa yang terjadi, saudara? Itu perempuan bilang begini, ya Tuhan, memang aku sadar, aku tahu. Berkat keselamatan, ya, berkat pemulihan, penyertaan, itu memang sudah dinubuatkan oleh nenek moyangku. Zaman Nuh, bahwa Sem dan Yafet akan diberkati. Sementara Ham ya, akan mengabdi, menghamba. Ya, aku memang anjing. Katakan seperti itu, saudara. Tapi anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Nah, kata makan remah-remah dari meja tuannya artinya tepat apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa Ham akan menjadi hamba. Menjadi hamba keturunan Sem dan Yafet. Perempuan itu membuktikan. Pelajaran buat kita, saudara. Apa yang dikatakan Alkitab tidak pernah meleset. Apa yang diucapkan Tuhan lewat para nabinya, lewat orang-orang pilihannya. Di halaman sekian dinubuatkan, di halaman berikutnya digenapi. Itulah sebabnya kenapa, saudara. Kita harus betul-betul mengerti kehendak Allah. Mengerti firman Tuhan ini. Supaya kita disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita selesaikan, saya ingin jelaskan sedikit satu pengertian buat kita semuanya. Ham itu, saudara, adalah kulitnya kehitam-hitaman. Ya. Arti kata Ham itu sebenarnya gelap atau kehitam-hitaman. Ya. Mulai dari ayat 6 sampai 20, saudara kalau baca ya, Kejadian 10 ini, Kanaan itu memiliki tempat atau blok yang lebih luar biasa besarnya. Ya. Di situ nanti ada satu tokoh yang namanya Nimrod. Ayat 8 sampai 12 ya. Nanti sudah baca ya. Ayat 8 sampai 12 ada namanya Nimrod. Nimrod ini adalah orang yang gagah perkasa. Ya. Namun kegagahan dan keperkasaannya itu bukan melambangkan kekuatan ilahi, tapi pemberontakan. Gagah dalam hal memberontak. Perkasa dalam hal pemberontak. Sebab nanti pada ujungnya, setelah kita belajar ini nanti, ya, kita akan menemukan Menara Babel. Menara Babel itu dipercaya. Pemrakarsa Menara Babel adalah Nimrod. Siapa itu? Keturunan Kanaan. Siapa itu? Cucu dari Ham. Garis keturunan Ham terdapat para pemberontak. Bukan orang gagah perkasa dalam arti yang positif. Tapi orang yang gagah perkasa namun untuk memberontak. Oleh sebab itu, saudara, selama kita mempelajari firman ini, kita mengerti sekarang. Siapa itu Ham, siapa itu Kanaan, siapa itu Nimrod, ya, siapa itu Misraim, ya, siapa itu Put, ya, siapa itu Kus. Sehingga kita mengerti sekarang. Allah mengizinkan mereka beranak pinak. Tapi semua janji Tuhan, semua nubuatan itu digenapi. Minimal kita tahu sekarang bahwa keturunan Ham atau Kanaan itu menghamba kepada keturunan Sem dan Yafet. Sekarang kita memiliki tugas yang seperti Tuhan Yesus. Tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakkan manusia. Engkau dari Sem, engkau dari Ham atau Yafet. Tapi Yesus terhadap perempuan Sirofenisia, keturunan Kanaan itu, dia berkata, besar imanmu. Sekalipun dia keturunan Ham yang harusnya dikutuk oleh Tuhan lewat Nuh. Tapi kalau dia percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus mampu melakukan kesembuhan bagi anaknya, Alkitab mencatat anaknya sembuh. Jadi sebenarnya
apa yang melekat pada diri Kanaan, kalau itu diubah menjadi takut akan Allah, hormat kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, maka kutuk akan diubah menjadi berkat. Ya walaupun tidak semuanya saudara, tetapi pelajaran hari ini kita mengerti sekarang. Sekalipun dia keturunan Ham, keturunan Kanaan, orang Siro-Fenisia tidak layak mendapatkan berkat untuk anak-anak pilihan. Tapi kalau dia percaya kepada Yesus, dia akan menerima berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari sebelum kita berdoa, nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan, bahwa dia layak untuk disembah. Siapa saja layak menyembah Yesus. Katakan bersama-sama. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Thank you Lord. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yes Lord. Engkau layak dipuji dan disembah oleh suku-suku bangsa, oleh kaum dan bahasa. Terima kasih Bapak untuk pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami lebih lagi mengerti dan mengenal isi hati Tuhan. Bagaimana apa yang diucapkan, apa yang tertulis di dalam firman-Mu di awal akan digenapi di bagian-bagian selanjutnya. Seperti yang menimpa Ham, bapa orang Kanaan, serta keturunannya. Kami melihat di pasal yang 9, Ham dikutuk, Kanaan dikutuk oleh bapaknya yaitu Nuh. Memang kehidupan mereka suram, menjadi budak belian, menjadi orang-orang yang tersisih dan terpinggirkan, jauh dari rencana keselamatan Tuhan. Mereka menderita, mereka menanggung akibat kutukan dari bapaknya itu. Tapi kami juga melihat bagaimana lewat Tuhan Yesus Kristus, orang-orang keturunan Ham dan Kanaan, seperti perempuan Siro-Fenisia, orang Tirus dan Sidon, wilayah itu,
Dia mendapatkan kesembuhan karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Kami mengerti sekarang, siapapun manusia, dari golongan apapun, dari suku apapun, dari ras apapun, kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka mendapatkan berkat-berkat seperti yang diterima oleh keturunan-keturunan ilahi, anak-anak perjanjian. Itulah sebabnya kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Selamatkan mereka. Perlihatkan kasih karunia-Mu. Dan pakai kami anak-anak-Mu menjadi saksi bagi alat kemuliaan Tuhan. Supaya mereka juga menikmati berkat keselamatan itu. Seperti kami sudah menikmatinya, demikianlah kami akan menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Untuk orang-orang yang terkutuk oleh orang-orang yang hidupnya akan dimusuhi dan akan dihukum oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang selalu mau belajar, mau menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, bisnis dan pekerjaan mereka. Kalau mereka mengalami kesulitan-kesulitan untuk perkara-perkara kehidupan mereka, mari Tuhan, campur tanganlah. Engkau tidak membiarkan anak-Mu berjalan sendiri. Dalam mengambil keputusan apapun juga, sertai Tuhan, urapi anak-anak-Mu. Berkati mereka semuanya. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti mendapatkan berkat keselamatan dan perlindungan, serta anugerah dari Allah yang besar itu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang buntu jalan Tuhan akan bukakan. Engkaulah Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai bagi kami. Cukup untuk setiap jawaban doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak memandang perbedaan suku, ras, dan bangsa. Sebagai hal yang membatasi kita untuk menyalurkan kasih. Kalau engkau taat dan setia, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan, kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati.